adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Rosa berharap semuanya dalam kondisi yang baik. Ya, jikalau kita masih ada sebagaimana kita ada sekarang, kita percaya semuanya itu karena anugerah Tuhan. Dan kita juga mau bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini kita diberikan kesempatan untuk boleh kembali beribadah walaupun masih secara online. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas pemeliharaan-Mu di sepanjang minggu yang boleh kami lewati. Kami bersyukur hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Mohon kiranya Tuhan memimpin dari awal sampai akhir. Tolong agar kami boleh memuji Engkau dengan sepenuh hati dan mendengar firman Tuhan dengan baik. Kami rindu ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Dengar doa dan ucapan syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik dan Nurse Erni, minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang penciptaan. Dari kebenaran firman Tuhan, kita tahu bahwa seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Benar loh Sosien, betapa besar luar biasanya Allah kita. Allah menciptakan semuanya ini teratur, indah dan sempurna. Iya, betapa dahsyatnya Allah kita. Dan Allah yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini adalah Allah yang juga memeliharakan kehidupan kita. Adik-adik, walaupun saat ini kita berada dalam kondisi yang sulit dan tidak menyenangkan oleh karena pandemi COVID, tetapi kita harus percaya Allah kita adalah Allah yang berkuasa dan Dia akan menolong kita, memampukan kita untuk melewati semuanya ini. Benar sekali, Allah kita dahsyat dan berkuasa. Biarlah seluruh bumi, termasuk kita anak-anaknya, sujud menyembah, meninggikan namanya. Mari kita bersama pujikan Allahku dahsyat. Bagi Allah, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung
Adik-adik, sejak kecil kita diajar untuk mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang mungkin telah memberi sesuatu untuk kita atau telah membantu kita. Benar tidak? Benar loh, Se. Adik-adik, dalam hidup kita ada pribadi yang selalu menolong dan memberi yang terbaik bagi kita. Pribadi tersebut adalah, ya, benar sekali, dialah Tuhan. Iya, Tuhan yang telah menciptakan kita. Dia juga yang telah memelihara hidup kita. Dan semua yang kita miliki adalah berkat dan pemberian dari Tuhan. Nah, pertanyaan buat kita sekarang adalah, sudahkah kita mengucap terima kasih kepada Tuhan untuk semua yang telah Dia lakukan dan Dia berikan untuk kita? Adik-adik, melalui lagu yang akan kita nyanyikan, kita belajar untuk berterima kasih kepada Tuhan yang telah menciptakan kita begitu sempurna. Andaiku jadi kupu-kupu, mari kita nyanyikan bersama lagu ini. Terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Kau beriku hati, Kau beriku tersenyum, Kau beriku Yesus menjadi milikku. Oh terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Kau beriku hati, Kau beriku tersenyum, Kau beriku Yesus menjadi milikku. Oh terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Kau beriku hati, Kau beriku tersenyum, Kau beriku Yesus menjadi milikku. Oh terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang tenang, siapkan hati dan Alkitabnya ya. Halo adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih hari ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk satu kali lagi boleh beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh duduk dengan tenang dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tolong kami supaya kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih ingat tidak? Minggu lalu kita belajar tentang penciptaan. Masih ingat tidak? Apa saja yang Tuhan ciptakan? Nah, untuk mengingat apa saja yang Tuhan sudah ciptakan, kita akan mengingatnya dengan menyanyikan sebuah lagu. Tuhan menciptakan alam semesta. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyi bersama sambil memakai gerakannya.
Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan dunia dan isinya. Dia ciptakan terang, Dia ciptakan langit, Dia ciptakan daratan dan lautan. Semua tanaman, bintang dan matahari, semua binatang dan manusia. Dia ciptakan terang, Dia ciptakan langit, Dia ciptakan daratan dan lautan. Semua tanaman, bintang dan matahari, semua binatang dan manusia. Silakan duduk kembali adik-adik. Wah, adik-adik, dari lagu tadi kita tahu ya bahwa Tuhan kita itu benar-benar kreatif ya. Tuhan menciptakan bumi yang luar biasa indah ini lengkap dengan segala isinya. Ada gunung, ada laut, ada sungai, pohon, bunga-bunga, matahari, bulan, bintang, dan Tuhan juga menciptakan banyak binatang yang ada di air, yang di hutan, ada yang kalian pelihara di rumah juga kan? Ada yang bisa diternak, pokoknya macam-macam deh. Semuanya punya ciri yang berbeda. Dan di hari yang ke-6, Tuhan menciptakan karya terbaiknya. Kita bisa mengetahuinya dari Alkitab kita. Yuk, kita buka dari Kejadian pasal 1 ayat 27. Kita akan baca bersama-sama ya. Untuk yang sudah bisa membaca, adik-adik yang belum bisa membaca, dengarkan baik-baik. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Coba adik-adik yang sudah bisa membaca, cari di layar kata apa yang diulang 2 kali dalam ayat tadi. Sudah ketemu? Ya, betul sekali. Kata gambar. Alkitab mencatat bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Apa ya maksudnya? Apakah Allah punya gambar atau foto? Atau manusia itu digambar oleh Allah? Bukan begitu adik-adik. Maksudnya adalah bahwa manusia itu benar-benar spesial. Allah membentuk manusia dengan tangan Allah sendiri. Menciptakan manusia dari debu tanah. Kemudian membentuknya dan menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia. Manusia membawa sifat-sifat Allah yang berkembang dalam diri manusia. Seperti mengasihi, pemurah, sabar, lemah lembut, dan masih banyak lagi. Dari semua ciptaan Allah, hanya manusia yang dapat berhubungan langsung dengan Allah. Manusia dapat bernyanyi, memuji Tuhan. Manusia dapat berdoa. Manusia dapat mengasihi Allah dan sesama. Manusia juga punya cita-cita dan juga punya keinginan. Apakah binatang atau tumbuhan bisa melakukannya? Tentu tidak, bukan? Hanya manusia yang dapat memancarkan kemuliaan Tuhan. Jadi adik-adik, kita harus bangga sebagai ciptaan Allah. Bangga bukan karena kita lihat, oh aku lebih putih dari temanku. Bukan. Bukan juga karena mataku lebih besar dari temanku. Bukan juga karena wajahku lebih cantik. Bukan. Bukan karena itu. Tetapi kita harus berbangga karena kita punya kemampuan untuk berhubungan dengan Allah. Itu yang harus kita syukuri.
Karena manusia diciptakan spesial menurut gambar Allah, maka manusia juga diberi tugas spesial oleh Allah. Tugasnya apa ya? Nah, kita akan buka Kejadian 1 ayat 28. Di situ ditulis ada 2 tugas manusia. Kita akan baca bersama-sama ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Jadi, tugas manusia yang tercatat dalam Kejadian 1 ayat 28, yang pertama, manusia harus bertambah banyak dan memenuhi bumi. Allah mau manusia bisa mengisi bumi yang diciptakan oleh Allah. Allah memberikan Adam seorang teman. Masih ingat siapa? Ya, Hawa. Karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia butuh orang lain. Dan manusia juga bisa melahirkan keturunan untuk memenuhi bumi. Namun yang diharapkan Allah bukan hanya bertambah banyak jumlahnya secara fisik. Yang sebenarnya Allah juga menginginkan sifat-sifat Allah seperti yang ada pada buah-buah roh itu. Masih ingat enggak? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, Allah mau sifat-sifat Allah itu ada pada setiap manusia dan tersebar di bumi ini melalui kehadiran manusia. Yang kedua, Allah mau manusia berkuasa atas ciptaan Allah. Nah, Allah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk mengelola alam ini. Allah menempatkan manusia sebagai wakil Allah atas ciptaannya, atas tanaman, atas binatang, atas alam ini. Artinya, manusia harus dapat mengasihi dan mengusahakan bumi ini. Manusia boleh memanfaatkan hasil-hasil alam untuk kebaikan manusia. Misalnya, manusia dapat menanam tanaman, lalu memeliharanya. Manusia boleh membangun gedung, manusia boleh membuat jalan, dan masih banyak lagi hal yang bisa dilakukan oleh manusia untuk kehidupan manusia. Dan yang pastinya untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi adik-adik, manusia harus mengerjakan semua tugas-tugasnya dengan bertanggung jawab. Tidak boleh merusak alam atau menggunakan hasil-hasil alam hanya untuk diri sendiri. Tidak mau berbagi dengan orang lain. Nah, kita harus mau merawat bumi ini agar bumi ini tidak rusak. Nah, kalau di sekolahan kalian pasti sering ya mendapat pelajaran bagaimana cara merawat bumi supaya tidak rusak. Contohnya, sejak kecil kalian harus membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Kalian bisa juga menanam tanaman. Kalau kalian memelihara hewan, kalian harus memberi makan dan merawatnya dengan baik. Dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk merawat alam ini ya. Kalian coba ingat-ingat apa saja yang bisa kalian lakukan. Pasti banyak kan? Jadi adik-adik, kita harus menyadari bahwa diri kita dan semua yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan, adalah ciptaan Tuhan. Kita manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia di antara segala ciptaan Tuhan yang lainnya. Oleh karena itu, adik-adik harus dapat menghargai diri adik-adik sendiri. Bagaimana caranya? Kita harus merawat tubuh kita sendiri ya. Harus menjaganya dengan baik. Salah satu caranya kita bisa menjaga kebersihan diri. Ayo, siapa yang masih susah atau sulit kalau disuruh mandi? Tak boleh lagi besok ya. Kita harus rajin mandi,
makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, menjaga kesehatan. Nah, kita juga harus memancarkan sifat-sifat Allah yang penuh kasih, murah hati, sabar, dan masih banyak lagi. Yang tadi kita bisa tahu dari buah-buah roh ya. Karena Tuhan telah menciptakan manusia dengan sungguh amat baik. Terus kalau kita semua manusia diciptakan sama, segambar dengan Allah, boleh nggak kita mengejek adik, kakak, atau teman kita, atau bahkan orang lain di sekitar kita yang mungkin berbeda dari kita? Tentu saja tidak boleh ya. Tuhan akan sedih kalau melihat kita mengejek ciptaan Tuhan yang lain. Jadi adik-adik, kita harus belajar mengasihi sesama kita meskipun mereka berbeda dengan kita. Allah juga memberi kepercayaan penting bagi manusia untuk mengelola alam ini. Mari adik-adik, kita lakukan tugas yang diberikan Tuhan ini dengan bertanggung jawab. Mulai dari hal-hal yang kecil yang menunjukkan rasa cinta kita kepada alam. Jika suatu saat nanti kalian bekerja, ingin membuat usaha, ingin membangun gedung, ingin membuat pabrik, atau juga ingin terbang sampai ke bulan, satu hal yang kamu harus ingat adalah apapun yang kamu lakukan, kamu tidak boleh membuat alam ini menjadi rusak. Dan tidak boleh membuat orang lain juga ikut menderita karena pekerjaan kita. Misalnya, kalau kita membuat pabrik, tapi kita buang sampah atau limbah pabriknya di laut atau di sungai, boleh tidak? Tidak boleh, karena itu bisa menyebabkan penyakit, bisa merusak alam, bisa membunuh binatang-binatang yang tinggal di sungai atau di laut. Nah, atau boleh nggak kalau kita membakar hutan untuk membuat perkebunan baru? Nggak boleh juga ya, karena akan merusak alam yang ada di hutan itu. Kita harus ingat bahwa apapun yang kita kerjakan di bumi adalah satu kepercayaan dari Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Jadi adik-adik, ada dua hal penting yang harus kalian ingat dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kalian harus ingat bahwa Tuhan menciptakan kalian spesial dan setiap kita diberi tugas yang istimewa. Yang kedua, sebagai ciptaan yang spesial, kita harus menghargai diri kita sendiri dan juga menghargai alam ciptaan Tuhan. Mari adik-adik, kita selalu mengingat hal tersebut dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan menciptakan setiap kami spesial di mata Tuhan. Terima kasih untuk setiap tugas yang Tuhan berikan untuk setiap kami, untuk menjaga alam ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami, memampukan kami untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sudah kita dengarkan bersama-sama. Kiranya kita boleh dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik. Persembahan dapat adik-adik kumpulkan dalam celengan atau amplop. Kemudian bisa minta tolong papa mama untuk diantar ke gereja atau ditransfer ke rekening gereja. Mari kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia
dekat, bermandi cahaya surya yang cerah. Di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sampai hari ini kami masih boleh menikmati berkat-berkat-Mu. Tuhan yang sudah memberkati pekerjaan orang tua kami dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Saat ini sebagai ungkapan rasa syukur kami membawa persembahan kami untuk Tuhan. Terimalah dan pakailah persembahan kami demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya untuk aktivitas. Aktivitasnya apa ya? Ini dia. Dalam merawat tanaman, ada beberapa aturan yang harus kita laksanakan, yaitu pertama, menyiram tanaman secara teratur agar tanaman bisa tetap hidup. Kedua, memberikan pupuk secara teratur agar tanaman bisa tumbuh sehat. Ketiga, membersihkan tanaman dari hama serangga atau rumput yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Dan keempat, meletakkan tanaman di tempat yang terkena cahaya matahari. Nah, itulah aturan yang harus kita lakukan dalam merawat tanaman. Hewan peliharaan harus dirawat dengan baik dan benar serta penuh kasih sayang. Merawat hewan peliharaan adalah salah satu upaya menjaga dan melestarikan hewan. Jadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan.
ibadah kita sudah selesai. Kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan menaikkan pujian Bapa terima kasih. Adik-adik, perhatikan hal-hal berikut ini ya. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.